Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bagus Apriansyah, Andi Andre Maulana, dan saya David Ronaldo. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas dari mapel arsitektur Enterprise dengan tema perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAF di Open Group Arsitektur Framework pada pelayanan pembayaran pelanggan PT Anugerah Lapocino Abadi. Yang pertama, pendahuluan. PT Anugerah Lapocino Abadi adalah perusahaan TV kabel yang bergerak dalam bidang pertelevisian di daerah Kabupaten Wakatobi. Pada salah satu layanan PT Anugerah Lapocino Abadi, yaitu layanan pembayaran pelanggan, perusahaan ini masih mengalami kendala dan keluhan akibat minimnya teknologi yang digunakan di mana pengolahan proses masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan transformasi ke proses bisnis yang seharusnya dilakukan secara digital. Perancangan enterprise, perancangan arsitektur yang dibangun menggunakan TOGAF menjadi fondasi untuk acuan selanjutnya. TOGAF merupakan kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan kompleks yang dapat digunakan untuk desain, perencanaan, implementasi, serta tata kelola arsitektur informasi dari suatu perusahaan. EA atau instruktur arsitektur merupakan suatu struktur pendekatan guna menguraikan setiap kebutuhan dari suatu sistem sehingga digunakan untuk dapat merancang serta juga dapat mengembangkan sistem yang lebih rumit atau kompleks agar menjadi lebih sederhana. EA juga merupakan penjelasan mengenai bagaimana suatu organisasi merancang sebuah sistem untuk mendukung kebutuhan dari bisnis serta teknologi dalam hal mewujudkan misi dan visi serta pencapaian dari hasil yang telah ditargetkannya. Munculnya EA diawali dari dua hal, yaitu satu, sistem yang sangat rumit, dua, suatu organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar guna merancang atau mengembangkan suatu sistem yang dimiliki. Dua, kelerasan antara bisnis dan teknologi, di mana tidak sedikit organisasi yang banyak mengalami kesulitan dalam mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. Selanjutnya dibacakan oleh siapa? Bang Andi. Bang Andi. Baik, kita masuk ke metode penyelesaian. Pada tahap ini, perlu mengumpulkan studi pustaka guna mempelajari penjelasan dasar teori yang digunakan untuk menunjang perancangan enterprise arsitektur. Pengumpulan data meliputi beberapa tahapan, yaitu satu, wawancara. Hasil dari wawancara didapatkan berupa data dan informasi mengenai profil perusahaan dan aktivitas yang sedang berjalan, serta masalah yang sering terjadi di PT Anugerah Lapocino Abadi. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi lebih lanjut yang berlangsung di PT Anugerah Lapocino Abadi. Kemudian, analisa dan perancangan enterprise arsitektur meliputi satu, preliminary phase. Fase preliminary merupakan tahapan awal dari framework TOGAF. Pada tahap ini akan meliputi penentuan dari beberapa hal sebagai berikut, yaitu konfirmasi pemerintah, framework arsitektur, tools arsitektur, dan prinsip-prinsip AI. Yang kedua, requirement management. Tahap ini memiliki tujuan guna menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang tahapan atau phase ADM. Yang ketiga ada vision arsitektur. Tahap ini menentukan kebutuhan untuk perancangan sistem informasi, di antaranya seperti pendefinisian sasaran perusahaan. Yang keempat, bisnis arsitektur. Pada tahap ini dilakukan
penentuan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis organisasi. Yang kelima, information system architecture. Pada tahap ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi akan dikembangkan. Pendefinisian pada tahap ini meliputi arsitektur dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Kemudian aplikasi arsitektur. Tujuan dari pembuatan desain arsitektur aplikasi yaitu untuk menghasilkan daftar aplikasi sesuai dengan sistem informasi yang ada di desain arsitektur data. Next. Kemudian yang ketiga, bab 3. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian yang dijadikan referensi, terdapat keterkaitan baik dalam hal output yang dihasilkan berupa arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Framework yang digunakan untuk merancang yaitu TOGAF untuk menghasilkan panduan dalam mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi ke depannya. Sedangkan letak perbedaan akan berfokus pada penelitian sebelumnya, yang mana perancangan enterprise arsitektur masih dilakukan pada layanan organisasi atau perusahaan secara umum. Sehingga dalam merancang enterprise arsitektur yang berfokus pada satu layanan secara spesifik, dengan batasan tidak menggunakan seluruh tahap yang ada pada TOGAF ADM. Perbedaan lainnya terletak di mana dalam pelaksanaan penelitian terdahulu belum menggunakan framework TOGAF sepenuhnya. Dalam penyusunan artefak atau diagram arsitektur. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa artefak dari framework TOGAF untuk visualisasi arsitektur yang akan dibangun. Baik, kemudian akan disampaikan sama Bang Bagus. Dan yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan telah menghasilkan beberapa bentuk interface arsitektur sebagai berikut. 1. Arsitektur fisik menunjukkan jabatan yang diperlukan yaitu manajer IT yang akan memimpin programmer dan database, administrator, selain itu ada marketer serta manajer sarana. Solusi sebuah konsep gambaran umum di mana admin dan pelanggan dapat saling terhubung melalui penggunaan sistem informasi secara daring guna mengatasi masalah pada pelaksana proses bisnis untuk aktivitas pembayaran pelanggan ke depannya. Yang kedua, arsitektur bisnis menghasilkan alur proses bisnis secara umum tetapi fokus pada alur pembayaran pelanggan. Dan yang ketiga, arsitektur sistem informasi yang mana menghasilkan arsitektur aplikasi yaitu satu aplikasi untuk pembayaran pelanggan serta dilengkapi 6 entitas yang mendukung dari arsitektur data. Seluruh rancangan arsitektur tersebut menjadi solusi untuk perbaikan pelayanan pada permasalahan pembayaran pelanggan serta pengembangan layanan pembayaran pelanggan melalui penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di PT Anugrah Lapucino Abadi di masa depan. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.